Gypsy Rose Blankhart adalah anak perempuan yang lahir pada bulan Juli 1991 di Amerika. Ayahnya adalah Rod dan ibunya bernama Didi Blankhart. Tapi emang dari awal nih, bapaknya Rod sama ibunya itu, si Didi, ini udah cerai. Semenjak Didinya ini masih hamil Gypsy. Jadi Gypsy-nya belum brojol udah diceraiin tuh. Akhirnya, ibunya Didi ini membawa anaknya si Gypsy itu untuk tinggal di rumah neneknya. Saat berumur 8 tahun, Gypsy tuh nggak sengaja jatuh dari sepeda motor waktu dia lagi dibonceng sama kakeknya. Gak tahu kenapa sampai bisa jatuh. Pecicilan apa gimana itu anak ya? Atau mungkin kakeknya atlet tong setan? Ya kali aja gitu, bawa motornya jadi ugal-ugalan. Namun ya sebenarnya lukanya juga nggak serius. Kayak luka lecet-lecet biasa aja lah. Tapi yang namanya anak kecil, badannya kan masih suka rapuh ya. Pasti ibunya nih jadi panik dan ngebawa langsung ke rumah sakit. Karena memang Didi ini tipikal ibu-ibu yang lebay, yang suka heboh sendiri gitu, gengs. Orang kan sebenarnya si Gypsy ini nggak kenapa-napa, tapi dia ini bersikeras kalau Gypsy harus pakai kursi roda. Padahal ya anaknya bisa aja jalan kayak orang normal biasa. Mulai dari situ, ibunya ini kayak menganggap anaknya nih, si Gypsy, itu mempunyai penyakit karena memang kalau dilihat sosok dari Gypsy itu, tubuhnya kurus dan tidak tinggi. Cenderung bisa dikatakan pendek ya, nggak normal gitu, gengs. Didi sendiri itu dikenal sama para tetangganya sebagai sosok yang ramah, mudah bergaul, dan dermawan. Dia juga rela meluangkan waktunya, bahkan uangnya untuk kegiatan sosial. Padahal, dirinya itu nggak kerja, dan hari-harinya itu dihabiskan untuk merawat sang anak si Gypsy. Beranjak dewasa nih, Gypsy tumbuh menjadi seorang anak yang memang terlihat berbeda dari anak usianya. Tubuhnya mungil, kurus, terus pucat, ditambah lagi ya dia kan dari kecil selalu duduk di kursi roda. Dan juga kalau senyum giginya ompong gitu, kayak nggak dirawat. Dia juga kayak pakai kacamata tapi gede banget kacamatanya, yang membuatnya itu tampak seolah-olah dia ini lebih tua dari usia sebenarnya. Dan Didi ini selalu bilang ke orang-orang kalau anaknya si Gypsy itu mengidap banyak penyakit. Mulai dari cacat kromosom, distrofi otot, epilepsi, asma berat, apnea, leukemia, kerusakan otak, hingga penyakit mata. Banyak banget dah tuh. Didi bilangnya semua itu memang sudah diderita sama si Gypsy dari lahir. Dan orang kalau melihat Gypsy itu keadaannya kayak percaya-percaya aja. Lah penampakannya kayak begitu, ditambah memang si ibunya ini kan selalu merawat Gypsy tiap hari, hampir 24 jam. Yang mana image-nya tuh kayak memang hidup si Gypsy ini bergantung pada orang lain gitu. Gak bisa melakukan hal-hal sendirian. Dan image antara kasih sayang ibu dengan seorang anak itu kayak kental banget kalau dilihat dari luar. Soalnya kalau dari foto-fotonya tuh, ya kelihatannya mereka selalu harmonis dan bahagia gitu ekspresinya kan. Gypsy ini suka dipakein baju-baju princess, sama kayak wig-wig gitu biar terlihat cantik. Dan karena kondisinya itu, Gypsy harus menjalani homeschooling. Jadi dia nggak bisa ke sekolah biasa tuh, soalnya kan dia pakai kursi roda sama butuh orang lain terus. Ya gimana enggak? Ibunya Didi ini juga bilang, kalau anak semata wayangnya itu kelakuannya kayak bocah umur 7 tahun. Jadi nggak bisa dilepas sendirian di luar sana. Nah, kisah hidup dari ibunya Didi dan Gypsy ini menjadi sangat inspiratif. Yang membuat banyak hati orang terenyuh dan langsung disorot media yang begini-gini. Ya kalau di sini diundang di acara hitam putih kali ya tuh sama Om Deddy. Yang mana karena dia diundang di TV-TV, ya jadinya banyak donasi yang berdatangan nih buat mensupport segala kebutuhannya Gypsy. Soalnya kan ibunya ini nggak kerja, nggak punya suami pula. Ya jadi duit dari mana? Kalau bukan dari donasi orang-orang yang baik hati membantu kehidupan mereka. Mereka waktu itu cukup terkenal, gengs. Maksudnya sering diundang sama acara-acara TV untuk menceritakan kisah hidupnya gitu kan. Yang ceritanya terus berjuang melawan penyakit dan keadaannya Gypsy itu benar-benar membuat orang jadi kasihan. Lah tapi tahu-tahu di bulan Januari 2015, Gypsy ini menuliskan status di akun Facebook miliknya yang bertulisan kayak gini, "That it is dead," atau artinya si Jalang itu telah mati. Terus dia juga buat komentar, "Aku pukul si gemuk dan perkosa anaknya yang polos. Teriakannya sangat kencang, LOL," atau ketawa gitu. Karena sosok Gypsy ini kan tadi cukup terkenal ya. Jadi pengikutnya di Facebook juga banyak dan jadinya kaget. Kok kasar banget tumben-tumbenan nih Gypsy, kenapa? Di-hack apa bagaimana? Karena kalau dilihat dari image seorang Gypsy yang selalu ceria dan ya begitulah, kayaknya kan nggak mungkin ya menulis kata-kata seperti itu. Nah, salah satu tetangga mereka langsung inisiatif mencoba menghubungi ibunya Didi. Namun diangkat-angkat, teleponnya nggak diangkat-angkat. Gara-gara itu akhirnya ya udah tetangganya pergi ke rumahnya. Ngetok-ngetok, kagak ada yang bukain pintu. Akhirnya si tetangga itu telepon 911 buat minta bantuan karena khawatir di dalam rumah tuh ada apa-apa sama Didi dan Gypsy. Polisi akhirnya datang pada pukul 10:30 malam dan masuk secara paksa ke dalam rumah itu. Jadi rumahnya pintunya didobrak. Di situ mereka menemukan jasad Didi di dalam kamar mandi. Badannya penuh luka tusuk dan darahnya sudah mulai mengering. Karena ternyata dirinya sudah tewas sejak beberapa hari yang lalu, gengs. Namun di situ para polisi nih tidak menemukan Gypsy di dalam rumah. Waduh, kemana itu anak? Kan nggak mungkin pergi sendirian pakai kursi roda. Terus setelah beberapa hari cari-cari nggak ketemu si Gypsy. Akhirnya diketahui, menurut info dari salah satu tetangga yang lain, ternyata si Gypsy ini menjalin hubungan rahasia dengan kekasih online-nya. Jadi dia kenalan gitu sama orang di situs online dating. Terus
Terus pacaran dia tuh berdua. Dikabarkan sih kalau si Gypsy ini kepincut banget sama ini cowok. Tapi dia takut sama emaknya. Soalnya ibunya ini emang pernah mergokin mereka lagi berduaan dan langsung marah-marah. Sampai ngancem-ngancem dan mukulin si Gypsy. Padahal saat itu usianya Gypsy udah sekitar 20 tahunan. Udah gede tuh. Jadilah akhirnya nih para polisi menelusuri keberadaan si cowok ini. Dan bener aja ternyata Gypsy ada di situ sama dia. Dan saat ditemukan, kondisi dari Gypsy ini tuh sangat sehat, gengs. Gypsy bisa berjalan dengan normal tanpa kursi roda. Dia juga nggak bawa obat apa-apaan, yang biasanya kalau setiap hari tuh sama ibunya dijejelin obat mulu padahal. Nah terus si Gypsy ini kan kelihatannya selalu pakai wig, yang membuat image-nya kayak, oh dia rambutnya botak kali ya, karena sakit kan tuh. Tapi ternyata dia ini punya rambut, tapi emang potongannya cepak banget, biar kalau pakai wig rambut aslinya tuh nggak kelihatan. Dari situ diketahui, semua cerita tentang Gypsy, yang merupakan anak berkebutuhan khusus, dengan memiliki banyak banget riwayat penyakit, semua itu cuman karangan ibunya si Didi ini. Gila nggak tuh? Semua itu yang dilakukan untuk mendapatkan donasi dan uang bantuan. Soalnya emang karena hal tersebut, mereka nih sampai mendapatkan rumah baru yang layak huni untuk tinggal dari para sukarelawan. Jadi apa nggak ngiler tuh, modal sosokan sakit nggak pakai kerja, tapi rumah dapet, duit bulanan dapet, fasilitas utama semua. Soalnya kan kondisi Gypsy-nya ini memang membutuhkan prioritas. Contohnya aja waktu mereka ke Disneyland, masuknya gratis, terus nggak perlu antri, alias ya tadi diprioritaskan, dan nginepnya di hotel Disneyland yang gratis juga. Ya pokoknya semua servisnya itu jadi prioritas lah. Namun ternyata selama ini, Gypsy itu sangat benci dengan kelakuan ibunya yang membuat dirinya ini seolah-olah seperti menjadi anak yang sakit. Dan beberapa kali ini dia coba kabur dari rumah, tapi selalu ketangkep sama ibunya. Bahkan dia ini pernah sampai diikat biar nggak kabur, gengs. Sampai akhirnya dia ketemu sama si cowok ini, yang tadi di online dating tadi, dan ngerasa semua dunia ini menjadi berubah. Mereka menjalin hubungan diam-diam selama 2 tahun, gengs. 2 tahun tumpah. Dan bahkan ngerencanain juga mau nikah. Terus mau punya anak berapa? Namanya siapa? Begitu, gengs. Jangan-jangan panggilannya udah papa mama atau ayah bunda kali ya. Dan dari penyelidikan polisi, pasangan kekasih itu memang sudah merencanakan pembunuhan si Didi. Di mana polisi menemukan percakapan saat si Gypsy meminta si cowok untuk membunuh ibunya. Puncaknya adalah saat pertengkaran kembali terjadi nih antara Didi dan Gypsy, yang ceritanya Gypsy ini mau pergi ketemu si cowok ini. Kan emaknya kagak setuju tuh, yang nggak dibolehin lah jadinya. Dan Gypsy akhirnya marah banget karena dilarang-larang. Terus malamnya, dia nih nelfon si cowok buat datang ke rumah untuk menghabisi si ibu. Jadi yang melakukan pembunuhan terhadap Didi itu adalah si cowok itu, tapi atas suruhan Gypsy. Dan alat-alatnya dikasih juga sama Gypsy, kayak pisau, lakban, tali, semuanya disediain. Setelah Didi dibunuh di kamar mandi, mereka ini sempat-sempatnya wik-wik di kamar si Didi, kamar ibunya, dan abis itu baru kabur. Jadi kebayang nggak sih sakit mentalnya tuh udah sementok itu? Ini si Gypsy ini berarti bukan sakit secara fisik, tapi mentalnya yang gila. Akhirnya Gypsy ini divonis 10 tahun penjara, sedangkan cowoknya divonis seumur hidup. Soalnya kan emang eksekusi memang si cowoknya kan, bukan si Gypsy. Tapi Gypsy ini mengaku dirinya lebih bahagia di penjara ketimbang tinggal sama ibunya. Gue cuma bisa geleng-geleng doang sih sama kasus ini, gengs. Soalnya kan di awal tuh kalau kita ngeliat foto-foto mereka, kelihatannya bener-bener kayak harmonis, ceria, tegar, dan kayak saling sayang gitu berdua. Kenapa tahu-tahu ujung-ujungnya jadi psikopat sih? Kayak nonton film terus tapi endingnya plot twist nggak sih? Gila deh. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau support channel ini juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotaliman. Sampai jumpa di kasus Misting selanjutnya selama bulan puasa, tayangnya setengah 5 sore ya. Dadah!